Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Dayfullah dayfur rahman al-hujjaj wal umar wa abdullah. Jamaah haji, jamaah umrah adalah tamunya Allah. Semoga kita senantiasa terus memantaskan diri kita di hadapan Allah sebagai tamunya yang baik, tamunya yang senantiasa berharap mendapatkan ridho, karunia, rahmat dan maghfirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Biqullah Rahman, jika kita seorang pedagang, lantas kemudian ada yang bertanya pada kita, maukah aku tunjukkan bagaimana caranya berdagang yang akan menguntungkan? Pastinya pertanyaan itu akan disambut, ya, saya ingin. Bagaimana caranya supaya saya dagangnya untung? Kebetulan yang ngasih tahunya adalah seorang pedagang yang sudah sukses. Kalau kita seorang petani diberikan pertanyaan kurang lebih begini oleh seorang petani yang sudah sukses, maukah aku tunjukkan cara bertani yang baik sehingga akan menghasilkan panen yang baik, panen yang banyak? Kira-kira jawabannya apa? Pasti mau. Gitu. Nah sekarang itu ilustrasi dunia. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10, di sana ada ayat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini Allah yang bilang, Allah yang nanya, hei orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah ibadah yang akan menyelamatkan kamu dari siksaan yang amat pedih? Kira-kira jawabannya pasti mau. Maukah, bahkan di situ diisyaratkan, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian semua dari siksaan api neraka yang amat pedih? Urusan dunia saja, ketika seorang pedagang yang sukses menunjukkan kepada kita, menawarkan, inginkah kau tunjukkan bagaimana cara berdagang yang baik sehingga memperoleh keuntungan yang banyak? Pasti mau. Seorang petani diberikan petunjuk, maukah engkau aku tunjukkan sebuah cara bertani yang baik sehingga akan meraih panen yang berlimpah? Pasti mau. Urusan dunia saja mau, apalagi kalau kita berkaitan dengan urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, di mana akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada kehidupan dunia. Ini dalam Balaghah sebutkan istifham inkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah jelas. Iya, aku ingin selamat dari siksaan yang amat pedih itu. Apa jawabannya? Tu'minuna billah. Yang pertama, berimanlah kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dalam qalbu kita dihiasi, tanamkan keimanan yang kuat, yang kokoh. Ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ada doa yang luar biasa. Mungkin kita belum memahami maknanya, karena itu adalah bahasa Arab, nggak tahu artinya. Padahal doa itu luar biasa.
ketika tawaf, ketika sa'i, doa ini selalu ada. Allahumma habib ilayyal iman, atau Allahumma habib ilaynal iman. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasilah kepada hati-hati kami keimanan itu, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan tanamkan kepada hati kami kebencian terhadap perbuatan kufur, perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Waj'alna minar rasyidin, ya Allah, jadikan kepada kami golongan hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk-Mu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang benar. Masukkan kami ke dalam hamba-hamba-Mu ketika kami ibadah, merasakan indahnya spiritualitas, merasakan nilai-nilai spiritualitas yang agung, merasakan kehusuan ketika sholat, merasakan kehusuan ketika tawaf, merasakan kehusuan ketika sa'i dari Safa dan Marwah. Inilah sebuah doa yang akan menjadikan kita selamat dari siksaan api neraka yang mati. Tu'minuna billah, tanamkan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Kalau dibahas tentang keimanan pasti lebih panjang. Ada poin-poinnya saja. Yang pertama itu. Yang kedua, wa tujahidun wa rasulih, tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada baginda Rasul. Bagaimana cara mengimani Rasulullah? Yang pertama tentunya kita mengimani bahwa na'taqidu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Gitu. Yang pertama kita harus mengimani bahwa baginda Rasul kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ini adalah gerbang awal ketika kita atau manusia ingin masuk ke dalam agama Allah yang paling diridhoi, yakni Islam. Gerbangnya adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada baginda Rasul yang pertama adalah mengimani bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, tingkatkan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepadanya. Sejauh mana rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, dan saat itu Rasul menangis. Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Rasul? Aku rindu kepada kekasihku. Aku rindu kepada kekasihku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kami para sahabat adalah kekasihmu? Dan kami selalu menemanimu, kami selalu bersamamu. Tapi apa jawaban Rasul? Bukan itu yang aku maksud. Kalian semua adalah sahabatku. Lalu siapa kekasih yang kau rindukan ya Rasulullah? Kekasih yang aku rindukan adalah hum amanu bi walam yarawni. Mereka adalah yang iman kepadaku walaupun mereka belum pernah bertatap wajah denganku. Kalau kalian adalah amanu bi wa arawni, kalian beriman karena mungkin kalian melihat bersama dan selalu bersamaku. Tetapi aku rindu kepada umatku kelak, yang mereka mengimaniku, mempercayaiku sebagai Rasulullah, dan begitu berat, begitu mahabbah rasa cintanya kepadaku, walaupun mereka belum pernah bertatap wajah denganku. Itulah kita yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Rasul bertepuk sebelah tangan kerinduannya kepada kita sementara kita tidak merindukannya. Masya Allah.
rasa mahabbah, tingkatkan kepada baginda Rasulullah rasa cinta. Dengan apa? Minimal dengan kita memperbanyak baca sholawat. Karena man kasura dzikruhu, barang siapa man ahabba syai'an kasura dzikruhu, barang siapa mencintai sesuatu maka dia banyak menyebutnya. Kita sebut baginda Rasul dalam lantunan sholawat yang senantiasa kita bacakan. Bibir kita selalu basah dengan bacakan sholawat. Itu adalah bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang selanjutnya adalah wa tujahiduna fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah bi amwalikum. Masya Allah. Yang pertama disebutkan adalah berjuanglah di jalan Allah dengan hartamu. Masya Allah, tabarakallah, kita jamaah haji telah berjuang dengan harta kita. Belasan tahun yang lalu kita keluarkan harta kita untuk daftar ONH. Sudah kita bayarkan porsinya kemarin, kita bayarkan pelunasannya sehingga kita sampai di tempat ini untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, menunaikan ibadah kepada Allah, yakni ibadah haji dan umrah. Semoga menjadi bukti. Tinggal menambahkan bagaimana tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum yang lainnya, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan membantu orang lain, dengan membantu perjuangan agama. Yakin, insya Allah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari siksa api neraka. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan dengan jiwa, dengan diri kalian semua. Masya Allah, perjuangan kita berumrah ini bukanlah perjuangan yang enteng. Kita berangkat di mikot, kemudian kita tawaf, sa'i, perjuangan yang luar biasa. Apalagi nanti saat kita berada di Arafah, Muzdalifah, Mina, diri kita perjuangkan untuk bisa melalui tahapan-tahapan itu. Jalan yang tidak sebentar, kemudian fisik yang luar biasa dipertaruhkan. Semoga kita berada dalam perlindungan Allah, tetap sehat walafiat. Wa tujahiduna fi sabilillah bi anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah terbaik jika kita tahu. Semoga sekarang kita menjadi tahu dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjuang dengan harta kita, berjuang dengan diri kita. Itu adalah hal terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Maka ketika kita melaksanakan itu, melakukan itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan kasih hadiah ampunannya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan kasih surga. Bahkan di dalam surga, wa masakin thayyibatan fi jannatin, Allah akan bangunkan istana kita buat kita di surga. Zalikal fawzul azim. Itu adalah sebuah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat besar. Bahkan bukan hanya itu, dalam ayat As-Saff ayat 13-nya, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lainnya yang pasti kita mencintainya adalah nasrum minallah, pertolongan Allah. Ketika kita dihimpit persoalan-persoalan hidup, ada persoalan hidup itu 3, Pak. 1, paling tidak saya singkat persoalan hidup kita itu 3. P, K, H. P, penyakit. K, keluarga. H, hutang. Ada di sini yang punya penyakit? Ada. Bermohon kepada Allah agar disembuhkan. Ada di sini yang punya persoalan keluarga? Pasti banyak. Minta sama Allah agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Mungkin juga ada di sini yang masih terlilit hutang. Persoalan kita sih. Maka ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjihad dengan harta kita, berjihad dengan diri kita, semua persoalan-persoalan itu ada solusinya. Fathum minallah, nasrum minallah, wa fathum qarib, wa basyiril mu'minin. Di akhir ayatnya, Masya Allah, Allah kasih kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman tadi. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, ini info buat yang akan berangkat ke Al-Husna nanti ke Arafah. Ya, tentunya kita semua ya, persiapkan nanti kalau bapak-bapak pakai kain ihram,
dari hotel sudah niat mikot dan ihram di hotel, sholat sunnah ihram. Bagi ibu-ibu ya seperti biasa, tertutup aurat semua kecuali wajah dan telapak tangan. Apa perlengkapan yang harus dibawa?